Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan tentang Introduction to Information System Audit, lingkungan teknologi informasi. Mengapa kontrol dan audit itu penting? Presented by Septi Melia Utami, Friska Aryani, Aldi Latara, Hairunisa, dan Elsa Yolanda Hijrianti. Latar belakang audit terdiri dari aspek bisnis, biaya komputer yang disalahgunakan, aspek IT, pemeliharaan privasi, tipe komputer yang disalahgunakan, dan pemanggilan untuk kontrol IT yang lebih baik. Dari latar belakang audit, dari segi aspek bisnis, terdiri dari strategi bisnis dan operasi, dan teknologi. Dari strategi bisnis dan operasi, dapat dilihat dari globalnya kehidupan masyarakat sekarang, kerumitan nilai jaringan, mendapatkan produk untuk pasar yang cepat, tidak terprediksi yang pelanggan butuhkan, dan produk yang singkat. Pada masa sekarang juga, masyarakat sangat bergantung pada teknologi informasi untuk menjadi lebih kompetitif di pasaran. Latar belakang audit dari aspek IT dikarenakan peningkatan kualitas sistem dan fungsi, arsitektur berorientasi layanan, Web 2.0 yang memungkinkan pengunjung untuk memberikan kontribusi informasi untuk kolaborasi dan berbagi komputer, dan sebuah bisnis kritis yang mengaktifkan. Latar belakang audit dari aspek pemanggilan kontrol IT yang lebih baik itu disebabkan karena IS atau IT itu telah menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan untuk mendukung kebutuhan bisnis pada masa sekarang, sehingga menimbulkan risiko ketergantungan dari perusahaan tersebut. Sehingga audit memberikan jaminan independen dan objektif bahwa informasi diproses di tempat yang aman dan sehat dengan cara integritas, operasi efisien dan efektif, set informasi yang dilindungi untuk mencapai tujuan informasi. Latar belakang audit dari aspek biaya komputer dan penyalahgunaan IT dapat dilihat bahwa pada masa sekarang kerugian itu lebih tinggi daripada penipuan konvensional. Data menunjukkan bahwa jumlah dan jenis ancaman tampaknya akan meningkat. Namun, banyak organisasi yang tidak siap. Tetapi, prosedur administrasi dan penanggulangan keamanan dapat efektif. Hukum yang mengatur penyalahgunaan yang berkembang. Latar belakang audit dari segi tipe komputer yang disalahgunakan itu disebabkan karena hacking, malicious code atau virus, illegal physical access, dan penyalahgunaan hak. Hacking merupakan akses elektronik yang tidak sah ke komputer. Malicious code atau virus merupakan program yang menempel pada file komputer untuk mengganggu operasi atau kerusakan data atau program. Illegal physical access atau akses fisik secara ilegal itu dapat merusak keamanan sistem informasi di dalam komputer. Latar belakang audit dari segi pemeliharaan privasi dapat dilihat bahwa pada masa sekarang kemampuan komputer untuk data mining, contohnya integrasi, itu untuk pengambilan, pengolahan, dan pencocokan atau profiling. Bank manusia, peraturan bervariasi oleh negara untuk melindungi privasi. Perbedaan resiko dan kontrol. Resiko merupakan potensi bahwa ancaman yang diberikan akan mengeksploitasi kerentanan aset atau kelompok aset yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada aset. Sedangkan kontrol merupakan kebijakan, prosedur dan praktek dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan bisnis akan tercapai dan bahwa peristiwa yang tidak diinginkan akan dicegah atau dideteksi dan dikoreksi. Kontrol inilah yang akan mengurangi atau menghilangkan resiko. Elemen resiko terdiri dari ancaman terhadap dan kerentanan proses dan atau aset, termasuk aset baik fisik dan informasi, dampak terhadap aset berdasarkan ancaman dan kerentanan, serta probabilitas ancaman, yaitu kombinasi dari kemungkinan dan frekuensi kejadian. Objek kontrol merupakan
sebuah pernyataan dari hasil yang diinginkan atau tujuan yang akan dicapai dengan menerapkan prosedur pengendalian dalam proses tertentu. Tujuan dan garis besar dari audit IT. Audit merupakan proses yang sistematis di mana yang kompeten, independen orang objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang pernyataan, tentang entitas ekonomi atau peristiwa untuk tujuan membentuk pendapat tentang dan melaporkan sejauh mana pernyataan sesuai dengan seperangkat yang diidentifikasi standar. Jenis IS audit antara lain organisasi audit TI seperti misalnya pengendalian manajemen atas TI, TI strategi, dan lain-lain. Kedua, teknis audit TI seperti misalnya infrastruktur, pusat data, dan data komunikasi. Ketiga, aplikasi IT audit seperti misalnya bisnis, keuangan, atau operasional. Keempat, pembangunan atau pelaksanaan audit TI seperti misalnya spesifikasi atau persyaratan desain, pengembangan, dan tahap pasca implementasi. Lalu yang terakhir, kesesuaian audit TI yang melibatkan standar nasional atau internasional. Jenis-jenis audit antara lain audit keuangan yang berkaitan dengan integritas informasi keuangan dan kehandalan, audit operasional yang berkaitan dengan pemeriksaan IS kontrol, kontrol keamanan, kontrol atau bisnis untuk menentukan keberadaan kontrol dan efektivitas. Contohnya, IS audit pengendalian aplikasi atau sistem keamanan logis. Lalu audit untuk menggabungkan langkah terpadu seperti misalnya audit keuangan dan operasional. Lalu, administrasi audit yang berorientasi untuk menilai masalah yang berkaitan dengan efisiensi produktivitas operasional dalam sebuah organisasi. Lalu, audit khusus yang meneliti bidang-bidang seperti jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Lalu, audit forensik khusus yang dikhususkan dalam menemukan, mengungkapkan, dan menindaklanjuti penipuan dan kejahatan. Tujuan utama dari review tersebut adalah pengembangan bukti untuk ditinjau oleh penegak hukum dan peradilan. Lalu yang terakhir IS audit atau audit sistem informasi yang merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem pengamanan aset sebuah komputer memelihara integritas data dan memungkinkan tujuan organisasi. IS audit juga merupakan sebuah bagian integral dari resiko audit fungsi operasional. Audit IS audit memeriksa kualitas dan integritas sistem organisasi, informasi, praktik, dan operasi. IS audit ini akan memeriksa ketersediaan, kerahasiaan, dan integritas sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah sistem komputer organisasi akan tersedia untuk bisnis setiap saat bila diperlukan? Lalu, apakah informasi dalam sistem hanya dapat diungkapkan kepada pengguna yang berwenang? Lalu, apakah informasi yang diberikan oleh sistem selalu akurat, handal, dan tepat waktu? Dampak IS audit untuk organisasi setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut adalah peningkatan pengamanan aset, peningkatan aset data integritas, peningkatan efektivitas sistem, peningkatan efisiensi sistem, yang berujung pada efisiensi kepatuhan terhadap peraturan, aturan, atau kondisi di organisasi. Berikut adalah pengaruh komputer di pengendalian internal. Informasi berbasis komputer itu akan berujung pada pengendalian tradisional internal yang berujung pada adopsi dan adaptasi di organisasi tersebut. Pengendalian intern tradisional akan berdampak pada pemisahan tugas, pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab, kompeten dan dapat dipercaya personil, sistem otorisasi, dokumen yang memadai dan catatan, pengendalian fisik atas aset dan catatan, manajemen yang memadai pengawasan, pemeriksaan independen atas kinerja, lalu membandingkan kemampuan rekening yang tercatat dengan aset. Beberapa perubahan mungkin diterapkan untuk pengendalian internal, misalnya pendekatan tradisional, yang memungkinkan pesanan pelanggan untuk selalu didokumentasikan, sehingga dokumen selalu tersedia. Lalu pada aplikasi yang memungkinkan pelanggan dapat memesan melalui telepon, dokumen fisik mungkin tidak ada. Pengaruh komputer di audit itu terdiri dari dua, yaitu perubahan pengumpulan bukti dan perubahan evaluasi bukti. Pada perubahan pengumpulan bukti, itu akan menyebabkan satu,
teknologi kontrol yang lebih kompleks. 2. Evolusi cepat teknologi kontrol. 3. Pengembangan perangkat audit. Lalu pada perubahan evaluasi bukti itu akan menimbulkan pertanyaan seperti 1. Apakah kontrol terpercaya? 2. Sulit untuk melacak pengaruh kelemahan dalam lingkungan data bersama. 3. Konsekuensi yang lebih besar dari kesalahan. Teknik audit itu akan berorientasi resiko, dan perangkat audit dibantu oleh komputer dan teknik. Teknik audit sendiri memiliki asosiasi dan sertifikasi yang harus dipatuhi. Misalnya, 1. Sistem Informasi Audit dan Control Association atau ISACA. 2. Bersertifikat Sistem Informasi Auditor atau CISA. 3. Bersertifikat Manajer Keamanan Sistem Informasi atau CISM. Standar-standar yang perlu dipatuhi dalam teknik audit diantaranya yaitu 1. Standar industri seperti COBIT dan COSO. 2. Praktik terbaik atau best practice. 3. Perusahaan yang menerbitkan standar sendiri untuk audit tersebut. Audit sistem informasi mempunyai dasar-dasar dalam melaksanakan audit itu sendiri. Misalnya, audit tradisional, manajemen sistem informasi, ilmu komputer, dan ilmu perilaku. Dasar-dasar ini akan diperlukan untuk melakukan audit sistem informasi. Berikut merupakan standar penting dan peraturan yang terkait dengan sistem informasi audit. Misalnya pada International Professional Organization, itu ada dari American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, di mana terdapat standar penting dan peraturannya GAAP atau Generally Accepted Auditing Standard dan Statements of Auditing Standard atau SAS. Sedangkan untuk Indonesia telah dibentuk sebuah Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia yang disebut IASII atau Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia. Peraturan terkait IS atau IT Audit dalam regulasi internasional, misalnya seperti Electronic Communication Privacy Act, Communication Decency Act, Health Insurance Portability Accountability Act atau HIPAA, lalu Sarbanes-Oxley Act of 2002, Homeland Security Act of 2002 with the Cyber Security Enhancement Act, Wesel 2 2004. Untuk regulasi lokal juga telah dibentuk beberapa peraturan seperti misalnya penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum melalui PBI nomor 9/15/PBI/2007 serta Undang-Undang ITE. Demikianlah pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.